Advokat atau patriot? Dilema profesional hukum dalam mewujudkan bela negara di tengah korporatokrasi dan kepentingan politik. Perkenalkan, nama saya Maya Hanggar Pratibisono dengan NPM 240710103106 dari Prodi Hukum Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar artikel yang saya buat. Secara garis besar, artikel ini membahas dilema mendalam yang dihadapi oleh advokat dalam mewujudkan esensi bela negara. Bela negara dalam konteks ini diperluas maknanya melampaui pertahanan fisik, mencakup upaya penegakan hukum dan keadilan sebagai fondasi negara. Advokat sering terjepit di antara kewajiban profesi untuk membela klien secara tanpa pandang bulu dan tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjaga kepentingan nasional yang lebih luas. Artikel ini juga menganalisis bagaimana pengaruh korporatokrasi atau dominasi korporasi dan kepentingan politik yang memperumit posisi ini. Kita juga dapat menarik kesimpulan normatif, yakni bahwa solusinya itu terletak pada pemaknaan bela negara sebagai kesetiaan tertinggi kepada konstitusi dan prinsip keadilan yang diwujudkan melalui penegakan kode etik profesi yang ketat. Secara umum, konsep bela negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 seringkali dipersempit maknanya menjadi hanya aktivitas militer. Padahal dalam negara hukum modern, bela negara memiliki dimensi yang lebih luas, menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa melalui jalur hukum. Disinilah advokat menempati posisi yang strategis sekaligus penuh paradoks. Mereka dihadapkan pada dilema klasik antara menjalankan officium nobile atau profesi mulia dengan membela hak setiap klien dan memenuhi panggilan patriotik sebagai warga negara. Dilema ini menjadi sangat nyata dan kompleks dalam realitas Indonesia saat ini, yang ditandai oleh kuatnya pengaruh korporasi besar dalam kebijakan negara dan tarik-menarik kepentingan politik dalam jangka pendek. Secara filosofis, advokat berfungsi sebagai penjaga atau guardian sistem peradilan. Kode etik advokat Indonesia menegaskan prinsip independensi, loyalitas kepada klien, dan kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dalam paradigma ini, pembelaan terhadap klien, siapapun dia, adalah bentuk de facto bela negara. Mengapa? Karena dengan menjamin setiap orang mendapat pembelaan dan proses peradilan yang adil, advokat menjaga agar mekanisme checks and balance berjalan, hak asasi manusia terlindungi, dan negara tidak bertindak sewenang-wenang. Misalnya, membela terdakwa korupsi bukanlah pembenaran atas tindakannya, melainkan penegasan bahwa setiap orang berhak atas due process of law. Kontribusi fundamental inilah yang memperkuat fondasi negara yang merupakan inti dari bela negara non-militer. Terdapat juga ancaman korporatokrasi ketika klien adalah kekuatan anti bela negara. Persoalan akut muncul ketika klien yang dibela secara profesional justru merupakan kekuatan yang bertentangan dengan semangat bela negara. Dalam arti luas, korporatokrasi yaitu situasi di mana korporasi besar memiliki pengaruh tidak proporsional terhadap kebijakan dan hukum, menciptakan paradoks. Advokat sering dipekerjakan oleh korporasi semacam ini untuk membela kepentingan mereka dalam kasus perusakan lingkungan, sengketa lahan, atau pelanggaran hak. Contoh nyatanya adalah pembelaan hukum terhadap korporasi yang diduga merusak lingkungan. Di sini advokat terjepit. Di satu sisi ia menjalankan kewajiban sebagai profesi. Di sisi lain, aktivitas kliennya mengancam kedaulatan sumber daya alam dan keselamatan ekologis bangsa. Dua hal yang vital ini bagi bela negara. Pertanyaan kritisnya, apakah tindakannya masih dapat dikatakan sebagai bela negara atau justru pengabaian terhadapnya? Selanjutnya juga terdapat intervensi kepentingan politik, yakni dinamika politik turut mempersulit advokat. Dalam kasus-kasus yang bernuansa politik tinggi seperti korupsi elit atau sengketa pemilu, advokat tidak hanya berurusan dengan fakta hukum, tetapi juga dengan narasi politik yang kuat. Politik sering berusaha mengkooptasi hukum untuk legitimasi atau menjatuhkan lawan. Advokasi
Advokat yang membela klien dari pihak yang berseberangan dengan penguasa beresiko dicap tidak patriotik atau anti pemerintah. Apalagi dalam wacana publik yang kerap menyederhanakan bela negara sebagai dukungan mutlak kepada pemerintah. Padahal, menurut pakar seperti Ashidik tahun 2019, bela negara sejati justru menuntut kontrol dan kritik konstruktif terhadap penyelenggara negara agar tetap berada di jalur konstitusi. Dengan bersikukuh pada asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil bagi klien yang tidak disukai penguasa, advokat justru sedang menjalankan bentuk bela negara tingkat tinggi, yakni melindungi konstitusi dari politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kamu mencari jalur tengah sebagai etika profesi sebagai kompas bela negara. Lantas, bagaimana mendamaikan dilema ini? Jawabannya terletak pada dua hal, yakni penegakan etika profesi yang ketat dan pemahaman konseptual tentang bela negara. Yang pertama, terdapat batas etis yang jelas. Kode etik advokat sudah melarang pemberian bantuan hukum untuk tujuan yang melawan hukum. Prinsip ini dapat dikembangkan menjadi ethical due diligence, yaitu pemeriksaan mendalam sebelum menerima kasus, khususnya berpotensi besar merugikan kepentingan publik. Yang kedua, terdapat redefinisi bela negara. Bagi advokat, bela negara harus didefinisikan ulang bukan sebagai loyalitas buta kepada pemerintah atau korporasi dominan, melainkan sebagai kesetiaan tertinggi kepada hukum, keadilan substantif, dan konstitusi yang berdaulat. Peran advokat dalam constitutional defense memastikan konstitusi dijalankan dengan benar adalah bentuk bela negara yang paling substantif. Yang ketiga ada kontribusi proaktif. Advokat dapat mewujudkan bela negara secara nyata melalui layanan pro bono publico, hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin dan tertindas, atau dengan terlibat dalam strategic litigation untuk menguji dan memperbaiki undang-undang yang tidak adil. Dari berbagai dilema antara menjadi advokat yang loyal dan patriot yang membela bangsa adalah nyata dalam era korporatokrasi dan polarisasi politik. Namun, dikotomi ini dapat didamaikan jika kita menempatkan hukum dan konstitusi sebagai kompas tertinggi. Profesi advokat tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosialnya. Bela negara bagi advokat bukanlah tentang memilih pihak antara pemerintah atau oposisi, korporasi atau masyarakat, melainkan tentang konsistensi untuk berdiri di garda terdepan penegakan keadilan berdasarkan hukum yang adil dan berdaulat. Advokat yang paling patriotik adalah mereka yang berani menjaga independensi, menolak menjadi alat bagi kekuasaan korporasi yang rakus atau kepentingan politik yang sempit, dan dengan berani menggunakan keahliannya untuk membela rule of law, hak asasi manusia, dan keadilan substantif. Jadi sekian dari saya menjelaskan secara garis besar artikel yang saya buat. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.